Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Menjadi Batu Sandungan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 24 dan 25. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea cukai bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham?" Jawabnya, "Memang membayar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah slogan dari kantor pajak negara kita. Bunyinya begini: orang bijak taat pajak. Suatu himbauan dan sekaligus sebuah pujian yang dilontarkan untuk menggerakkan hati masyarakat untuk membayar pajak. Sementara itu, terdengar selentingan dari masyarakat kelas bawah, orang miskin maksud saya, yang berkata bahwa terlalu banyak pungutan dan sumbangan di lingkungan masyarakat, sedang penghasilan hanya sedikit. Mana nyumbang untuk RT, untuk RW, untuk desa, ditambah lagi untuk lingkungan gereja, kegiatan gereja lainnya, dan masih banyak lagi pengeluaran untuk hal-hal sosial lainnya. Untuk orang yang berkecukupan, hal itu tidak masalah. Tapi tidak demikian untuk mereka yang tidak berpunya atau hidupnya pas-pasan. Namun, inilah fakta dalam hidup bermasyarakat dan menggereja. Kita harus ikut ambil bagian untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada yang tidak diselesaikan dengan uang, meskipun uang bukan semuanya. Tapi tanpa uang, hidup bermasyarakat dan menggereja akan timpang atau setidaknya mengalami kendala dan bisa menimbulkan gejolak. Saudara-saudari terkasih, hal itu sungguh disadari baik oleh Petrus dan gurunya, Yesus. Sebagai warga masyarakat Yahudi, Yesus dan kelompoknya, setidaknya ini adalah sedikit catatan mereka terlibat aktif. Mereka juga membayar bea cukai bait Allah. Bahkan di tempat lain, Yesus berfirman, sabdanya, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea cukai bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham?" Jawabnya, "Memang membayar." Percakapan itu terdengar oleh Yesus dan ia mengatakan kepada Petrus, katanya, "Tetapi supaya kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancingkan, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Menarik. Ternyata ada mujizat kecil yang dikatakan Yesus.
ikan pun sanggup menyediakan pajak untuk melunasi kewajiban Yesus dan Petrus. Pastinya Yesus sudah menunaikan kewajibannya meskipun caranya sangat di luar nalar kita. Saudara-saudari terkasih, intinya Tuhan Yesus tidak bersikap masa bodoh, melainkan peduli dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Yahudi. Ia tahu akan kewajibannya untuk membayar bea cukai bait Allah. Dia tidak memilih menjadi warga masyarakat yang diistimewakan. Ia mau menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Dalam salah satu kesempatan, Bapak Uskup Sugio Pranoto bahwa kita harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apa artinya? Kita harus menjadi warga gereja dan warga negara yang baik dan taat. Betapa bahagianya kalau kita disebut warga yang taat karena membayar pajak. Betapa gembiranya kita kalau kita tidak menjadi batu sandungan untuk saudara-saudara yang lain karena kita turut ambil bagian memberikan sumbangan, kolekte, dan persembahan untuk kepentingan gereja. Bukan seberapa banyak yang harus kita berikan untuk kesejahteraan gereja, tetapi partisipasi aktif dan merasa ikut memiliki, itulah yang harus ditekankan. Jangan mau kalah dengan seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser persembahan yang merupakan biaya makan dan hidupnya dalam sehari. Persembahannya memang tidak banyak, namun lebih hebat dan mulia daripada orang lain yang mencemplungkan banyak duit ke dalam kotak persembahan, tapi itu hanya sebagian kecil dari harta miliknya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendapat pelajaran berharga dari Tuhan Yesus. Kita jangan sampai menjadi batu sandungan, melainkan kita harus menjadi garam dan terang dunia yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Kita tidak perlu khawatir tentang urusan-urusan duniawi seperti itu. Janda yang miskin saja bisa. Mengapa kita tidak? Kekhawatiran Petrus dengan segera diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui mujizat penangkapan ikan pertama untuk membayar bea cukai bait Allah untuk dirinya dan gurunya. Hal yang harus menjadi perhatian kita dewasa ini adalah keterlibatan kita secara aktif, baik di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan gereja. Kita harus mau terlibat untuk hadir dalam rapat dan pertemuan di RT, RW, dan seterusnya, membayar iuran dan kebutuhan kemasyarakatan lainnya. Jangan kalau butuh surat pengantar saja baru nongol ke Pak RT dan seterusnya. Demikian pula sebagai anggota gereja, sebaiknya kita terlibat aktif, hadir dalam perayaan Ekaristi dan pertemuan, ikut memberikan sumbangan, kolekte, dan persembahan, dan menjadi pengurus gereja. Jangan kalau mau membaptiskan anak kita baru kelihatan, mau menikahkan anak baru tampak, menderita sakit berat baru cari pastor untuk perminyakan suci. Mari kita tidak menjadi batu sandungan untuk saudara kita, melainkan
menjadi teladan yang patut dicontoh. Apakah aku sudah terlibat aktif dalam kegiatan bermasyarakat sebagai anggota gereja yang baik? Apakah aku juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kegerejaan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami sudah diingatkan kembali untuk menjadi warga negara dan warga gereja yang baik. Bantulah kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi garam dan terang dunia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.